perjalanan mudah menyenangkan, lancar dan selamat sampai di tempat tujuan. The broken hearted, a silent prayer for the fate departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. Itu kata Mutiara. Wah, ada musik guys. Musik Surabaya. Merry Christmas. Wah. Hah? Torek nunggu aja. Langit jingga menyapa kota Surabaya.
senja, langit jingga di ujung kota, kereta tua melintas perlahan, suara klakson riuh tak tergesa, menyisakan kenangan di pelabuhan. Oh senja di Surabaya masih menyimpan cerita lama tentang cinta di bangku taman dan tawa di bawah jendela stasiun Jalan Tinjongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rau, Ken Kabari. Apa kabar dulu-dulu baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan di tahun 2025 karena video ini tayang di tahun 2025 pemirsa. Video ini tayang ya ketika menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, tepatnya bulan Agustus 2025. Ya, memang mengucapkan ya Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Maju terus bangsa kita, mudah-mudahan menjadi bangsa yang sejahtera, tentram, adil dan bijaksana ya. Tentram, adil, makmur, damai ya, dan mudah-mudahan ya doa mamang yaitu kita semua sejahtera pemirsa, terbebas dari hama. Amin. Selain itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan saudara kita yang ada di Palestina kembali damai, kembali sejahtera dan terbebas dari hama-hama penjajah pemirsa ya. Mudah-mudahan Palestina kembali merdeka seperti sejak zaman dahulu kala. Ingatlah bahwa bangsa Palestina adalah bangsa pahlawan yang pernah membantu bangsa Indonesia ya. Memang sudah bahas di beberapa episode tentang pahlawan bangsa Palestina pemirsa. Jadi ceritanya dahulu sebelum Indonesia merdeka ya, bangsa yang pertama mendukung kemerdekaan Indonesia adalah bangsa Palestina pemirsa. Selain itu setelah kemerdekaan pun ya kita tak punya apa-apa. Yang pernah membantu keuangan adalah bangsa Palestina, karena zaman dulu bangsa Palestina itu banyak saudagar-saudagar kaya pemirsa. Yang mau membantu Republik Indonesia dan juga mempromosikan kemerdekaan Republik Indonesia ke negara-negara Arab pemirsa, termasuk ke Mesir, ke Liga Arab pemirsa. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang menghargai para pahlawan, marilah kita mendukung dan berdoa, dan mungkin kalau kita punya kekuatan, marilah kita bebaskan bangsa Palestina dari hama-hama penjajah pemirsa. Mudah-mudahan saja dengan kekuatan doa kita bisa membebaskan bangsa Palestina dari hama-hama penjajah pemirsa, hama-hama Israel penjajah pemirsa ya. Mudah-mudahan Palestina kembali merdeka. Free Palestine. Amin. Ubur-ubur ikan lele, wilujeng enjing le. Ubur-ubur ikan lele, wilujeng sonten le ya. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, selamat kapanpun, dimanapun saudara menonton episode yang ke-95 le. Mudah-mudahan kita semua ya dapat kekuatan untuk menonton video Mamang. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode yang ke-95 ini ceritanya Mamang ya terjebak di kota Surabaya le. Waduh. Tepatnya di stasiun Gubeng le. Waduh. Ketika hari Natal le. Waduh. Mungkin saudara yang baru nongol akan bertanya ya, kenapa Mamang ada di kota Surabaya?
Alangkah baiknya tontonlah episode-episode sebelumnya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi dari episode pertama le. Supaya berkronologis le. Jadi ceritanya memang sedang perjalanan epik le ya ke Tanah Dewata dan pulang ke kota Tasikmalaya. Yang ketika video ini tayang bulan Agustus 2025 sedang dipimpin oleh Bapak Aing le. Haji Udin maaf. Kang Deddy Mulyadi yang sekarang menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat. Yang mudah-mudahan kedepannya menjadi calon pemimpin Nusantara le. Amin. Jadi ceritanya memang sudah ada di stasiun Surabaya Gubeng. Yang habis naik kereta api Mutiara Timur dari Banyuwangi. Turun di stasiun Surabaya Gubeng dan nanti akan disambung oleh kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Surabaya Gubeng ke kota Tasikmalaya le. Waduh. Ketika singgah di stasiun Surabaya Gubeng bersamaan dengan Nataru le, Natal dan Tahun Baru. Ya 2 hari setelah Natal le. Waduh. Tepatnya tanggal 28 Desember 2024. Jadi suasana Natalnya terasa le. Seolah-olah stasiun ini berada di Eropa le. Waduh. Banyak pohon-pohon Natalnya, ada kado-kadonya ya, cuman pajangan tapi kado le. Waduh. Dan hiasan-hiasan Natal. Ditambah lagi ya para pegawai PT KAI itu menggunakan pakaian dan topi-topi khas Sinterklas le. Waduh. Jadi terasa banget hari Natalnya. Apalagi mendengarkan live music ya di kota Surabaya le. Waduh, dengan jazznya. Jadi jazz ini adalah salah satu ciri khas Natal le. Natal tanpa jazz, tanpa Sinterklas itu mirip Lebaran tanpa ketupat le. Waduh, tanpa ketupat, tanpa opor ayam. Kurang nikmat le. Waduh. Kurang khas lah. Meskipun tidak ada di Alkitab bisa. Waduh. Jadi ketika berada di stasiun Surabaya Gubeng, suasana Natalnya berasa le, berasa ke jantung ulu hati. Waduh. Apalagi mendengarkan suara live musiknya jazz ya, jazz Surabaya. Kalau nggak salah ini Jazz Pahlawan Surabaya le. Ya namanya Jazz Pahlawan Surabaya kalau nggak salah ya. Kalau saudara tahu boleh komen di bawah ya. Oke pemirsa yang berbahagia, memang pun sempat menikmati suasana Natal di Surabaya Gubeng le, salah satu stasiun aktif persinggahan dan pusatnya Surabaya. Jadi pusatnya jalur selatan ya, jalur ke arah Bandung atau Purwokerto atau ke Jogja, dan juga jalur menuju arah timur menuju Banyuwangi, Jember le. Waduh, Pasuruan, Probolinggo, Jember, termasuk ke Malang le, termasuk ke Blitar. Jadi memang stasiun Surabaya Gubeng ini adalah stasiun pusatnya. Waduh. Jadi bagi saudara yang hendak berpergian ke Jawa Timur ya, yang tidak langsung, memang sarankan turunlah di Surabaya Gubeng, karena disinilah pusatnya semua kereta api le. Waduh. Jadi di Surabaya ini ada 2 stasiun besar, yang satu stasiun Pasar Turi untuk jalur ke utara, yang kedua stasiun Surabaya Gubeng, yang salah satunya ke arah Yogyakarta, Bandung, Malang, Jember, Banyuwangi le. Waduh, dan sekitaran Surabaya, bahkan ke Jakarta, Purwokerto, Cirebon le. Jadi sehabis dari Bali naik kereta api Mutiara Timur ya, dari Banyuwangi ke kota Surabaya Gubeng, karena tidak ada kereta api yang langsung dari Banyuwangi ke Bandung le. Waduh, apalagi ke kota Tasikmalaya. Oleh karena itu memang singgah dulu di stasiun Surabaya Gubeng dan kemudian dilanjutkan menuju arah kota Tasikmalaya le. Ini jarak antara Surabaya Gubeng ke kota Tasikmalaya ini sekitar kalau nggak salah 800 km ya. Itu sejarak antara Israel ke Pulau Siprus le. Ketika rudal-rudal hipersonik Iran ya membombardir Israel ya, banyak eksodus ke Pulau Siprus le. Ya itu sejarak segitu ya, menyeberangi laut. Kalau ini jarak Surabaya ke kota Tasikmalaya ini naik kereta api darat le. Oke pemirsa yang berbahagia, suasana Natalnya benar-benar terasa sambil menikmati Natal di Surabaya Gubeng ya. Sambil juga
menunggu kereta api Mutiara Selatan yang akan berangkat sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Jadi kita boleh boarding pass ya, masuk ke area peronnya. Kurang lebih 40 menit lagi lah kedatangan kereta api Mutiara Selatan dan keberangkatannya Oke pemirsa yang berbahagia ya, sebelum memasuki peron memang menikmati suasana Natal ya, suasana keramaian di Surabaya Gubeng. Banyak sekali para penumpang yang hendak bepergian ya ke berbagai kota di Surabaya Gubeng. Benar-benar ramai sekali waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika melewati pohon Natal yang besar ya memang ini adalah pajangan di Surabaya Gubeng saat itu dan di bawahnya ada kado-kado Natal, waduh, ada bendera merah putih juga, waduh, ada hiasan-hiasan yang benar-benar indah Memang sedikit cerita ya, ternyata kemerdekaan Republik Indonesia ini ya menjadi negara besar dan berdaulat ada restu ya, dari tahta tanah suci Vatikan waduh, berkat Vatikan lah kita menjadi berdaulat kok bisa? Oke pemirsa yang berbahagia ya, salah satu negara kecil dan negara tanah suci ya, yang seluruhnya adalah para rohaniawan yang dipimpin oleh Paus Vatikan ya, yang ada di tengah-tengah kota Roma Italia, adalah sebuah negara Vatikan, negara umat Katolik ya. Pemimpin besarnya bergelar Paus. Ternyata kita bisa berdaulat dan bisa memenangkan perang kemerdekaan, bahkan menjadi negara besar, karena ada dukungan dan restu dari tanah suci Vatikan lewat. Oke pemirsa yang berbahagia, mungkin saudara penasaran seperti apakah ceritanya? Ya kalau penasaran, Mamang sarankan jangan skip, siapa tahu bermanfaat. Tapi kalau saudara tidak penasaran ya, membosankan ya, skip aja. Simple dengan Mamang ya. Ubur-ubur ikan lele, tidak suka tonton, tidak suka skip ya, suka ya ngopi sambil nonton Kalau ada pertanyaan, komen lah di kolom komentar waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, yang penting saudara menonton dengan penuh perdamaian ya. Jangan ada hal-hal yang aneh waduh. Karena kuota internet saudara ini tak tercover BPJS waduh, apalagi tercover oleh browser Israel, karena browser Israel saja sampai hari ini bingung ya ngecair-cair. Negara Israelnya aja kan bingung juga ya, waduh, banyak gedung-gedung yang hancur, waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang penasaran aja ya, boleh nonton, menyimak, dan mungkin saudara punya komentar sendiri, komentar di kolom komentar. Yang penting komentar saudara penuh dengan perdamaian dan persaudaraan. Mudah-mudahan saja ya kolom komentar saudara bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mohon maaf aja ya kalau komentarnya agak lain dan bikin keonaran, Mamang skip. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata salah satu negara yang ada di Eropa mendukung kemerdekaan Indonesia, bahkan membantu kemerdekaan Indonesia, bahkan menjadi salah satu kunci bangsa-bangsa Eropa dan 3/4 bangsa-bangsa di dunia yang notabene adalah umat Katolik di dunia mengakui kemerdekaan Indonesia. Berkat negara inilah sebagian besar negara Eropa dan juga negara-negara di dunia yang notabene negara-negara besar mau mengakui kemerdekaan Indonesia, pemirsa. Berbalik Allah ya, yang tadinya menganggap Indonesia ini adalah segerombolan ekstremis atau mungkin dikenal dengan pemberontakan, pemirsa, terhadap Belanda. Waduh, karena Belanda menggembar-gemborkan bahwa
kemerdekaan Indonesia ini hanyalah ekstremis atau pengacau pemirsa ya, atau zaman sekarang istilahnya teroris. Waduh. Nah, berkat negara inilah ya, pemikiran, pandangan negara-negara besar di dunia mulai beralih mendukung kemerdekaan Indonesia pemirsa. Dan ini menjadi titik akhir babak perang kemerdekaan antara Belanda dengan Indonesia pemirsa, dari tahun 45 sampai tahun 1949. Waduh. Negara tersebut adalah Tahta Suci Vatikan pemirsa. Waduh. Mungkin bagi kita ya, negara Vatikan ini adalah negara terkecil dan negara unik yang ada hanya seblok gereja ya, gereja Katolik, dan juga dipimpin oleh pemuka agama tertinggi umat Katolik pemirsa, Kristen Katolik. Umat Katolik ada di Indonesia. Dan Tahta Suci Vatikan inilah yang membawa Indonesia dalam kemenangan perang kemerdekaan pemirsa. Waduh, bahkan diakui oleh dunia internasional, terutama oleh negara-negara Eropa yang notabene adalah negara-negara yang masih menghormati ya kesucian negara Vatikan pemirsa, karena sebagian besar negara-negara Eropa ini adalah negara-negara penganut agama Katolik. Bahkan ada negara yang mayoritasnya bukan umat Katolik ya, tetapi menghormati Tahta Suci Vatikan pemirsa. Selain itu, negara-negara besar di dunia lainnya di luar Eropa seperti Brazil, Argentina ya, Meksiko, waduh, termasuk Amerika Serikat sendiri ya, merupakan negara-negara besar yang menghormati juga ya Tahta Suci Vatikan pemirsa. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Bung Karno dan Tahta Suci Vatikan, edisi 3 September 2024, ditulis oleh Randi Wirayuda. Vatikan sudah mengirim delegasinya ke Indonesia saat revolusi kemerdekaan. Bung Karno 3 kali disematkan medali kehormatan oleh Bapa Suci umat Katolik atau kita kenal dengan Paus. Waduh. Pengakuan Tahta Suci Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947 tak lepas dari peran Uskup Albertus Sugiarpranata. Beliau ini adalah uskup Semarang ya, uskup pribumi Indonesia yang menjadi uskup atau pemimpin umat Katolik yang ada di Indonesia pemirsa. Dan ini merupakan salah satu uskup ya pertama yang berasal dari pribumi Indonesia. Notabene uskup-uskup sebelum Sugiarpranata adalah uskup-uskup kebangsaan Eropa pemirsa. Terutama dari Belanda, Belgia ya, dari Italia juga ya. Jadi kebanyakan bangsa Eropa. Baru pada tahun 1930-an pemerintah kolonial Belanda ya mengangkat Albertus Sugiarpranata sebagai uskup atau pemimpin umat Katolik yang ada di Indonesia. Kalau di Islam mungkin sepangkat dengan ulama besar ya, ulama besar di Indonesia. Waduh. Seiring Presiden Soekarno hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta pertengahan tahun 1946, di mana ibu kota Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, Albertus Sugiarpranata pun turut memindahkan keuskupannya, pusat uskup Katoliknya yang berasal dari Semarang ya, pindah ke Yogyakarta karena Semarang akan menjadi basis Belanda pemirsa. Sama artinya dengan Jakarta menjadi wilayah yang tidak aman untuk ditinggali oleh pemimpin Republik Indonesia. Albertus pun pindah dari Semarang ke Yogyakarta yang menjadi ibu kota perjuangan di masa revolusi kemerdekaan. Sugia juga berinisiatif melakukan lobby-lobby politik untuk memulai membuka jalinan diplomatik, salah satunya diplomatik ke Tahta Suci Vatikan. Dalam bukunya Menuju Gereja Mandiri, Sejarah Keuskupan Agung Semarang di bawah 2 uskup tahun 1940-1981, Gregorius Budi Subarnar
menyebut salah satu upaya adalah menulis surat kepada prefek kongregasi penyebaran iman Kardinal Pietro Pumasoni Biondi. Satu peristiwa penting yang terjadi selama masa pengasingan Monsignor A. Sugiarpranata adalah aksi politik Vatikan pada tanggal 18 Januari 1147. Monsignor A. Sugiarpranata mengirimkan surat kepada Kardinal Pumasoni Biondi. Di surat tersebut, Pak Sugiarpranata mengusulkan agar ada delegasi Vatikan yang ditempatkan di Indonesia. Masih dalam surat tersebut, lanjut budi, Sugia mengusulkan agar Paus Pius XII yang saat itu memimpin negara Vatikan berkenan mengirimkan nuntius atau perwakilan Vatikan di Indonesia. Bukan nuntius yang berkeluarga negaraan Amerika Serikat atau Belanda saja. Tujuannya agar nantinya nuntius yang ditunjuk Paus Pius ke-12 tidak akan turut campur dalam perkara politik. Tetapi sebelum menominasikan utusan untuk mengisi posisi atau delegasi untuk komunitas Katolik di Indonesia, diperlukan izin dari pemerintah Belanda, dan izin itu bisa didapatkan relatif mudah pada tanggal 25 Juni 1947. Jadi ceritanya bahwa Albertus Sugiarpranata ini mengirim surat dari Bung Karno kepada Paus Pius XII untuk segera membuka utusan Vatikan di Indonesia. Vatikan setuju dengan usul Sugia, maka sebagaimana tersurat dalam arsip Acta Apostolicae Sedis volume 39 tahun 1947. Pada tanggal 6 Juli 1947, Vatikan menunjuk Monsignor George Marie de Jonge de Ardoye sebagai duta besar Vatikan yang berkewarganegaraan Belgia untuk delegasi Nunsiatur Apostolik untuk Indonesia atau Dubes Vatikan untuk Indonesia. Sekaligus menyatakan bahwa Vatikan mengakui kemerdekaan dan mendukung kemerdekaan Indonesia pada tanggal 6 Juli 1947. Seiring Monsignor de Jonge de Ardoye mulai mengemban tugas sebagai pimpinan delegasi pada tanggal 7 Juli 1947. Di saat itu pula tahta suci Vatikan jadi negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Tugas resminya De Jonge de Ardoye adalah sejatinya bukan dalam kapasitas sebagai diplomat untuk Belanda dan pemerintah Republik Indonesia. Tugasnya lebih kepada segera memulai konsultasi dengan kedua belah pihak antara Belanda dan Indonesia terkait posisi agama Katolik dalam konstitusi. Namun, Duta Besar De Jonge de Ardoye tak bisa segera menginjakkan kakinya di Indonesia. Pasalnya, ketika pesawatnya mendarat di Jakarta, Belanda keburu melancarkan agresi militer 1 pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Agresi militer Belanda 1 ini merebut beberapa wilayah Indonesia di Pulau Jawa dan Sumatera, pemirsa. Meski sikap politiknya netral, utusan Paus itu menyampaikan rasa keprihatinannya yang disampaikan secara tertulis via misi Palang Merah Internasional di Indonesia. Pertengahan Agustus 1947, pasca gencatan senjata berkat tekanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Monsignor de Jonge de Ardoye baru bisa berangkat ke Indonesia. Ia langsung menemui Bapak Sugiarpranata dan Presiden Bung Karno di Istana Kepresidenan Yogyakarta. 3 tahun kemudian, hubungan diplomatik kedua negara kemudian resmi menjalin dengan adanya delegasi Internunsiator Apostolik di Jakarta, dan Bung Karno mengirimkan
Raden Soekarjo Wiryo Pranoto sebagai duta besar untuk Tahta Suci Vatikan. Negara Vatikan tercatat menjadi negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Vatikan tepatnya terjadi pada tanggal 6 Juli 1947, kurang dari 2 tahun setelah Indonesia proklamasi kemerdekaannya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Pengakuan tersebut ditandai dengan didirikannya Apostolik Delegasi atau Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Hal ini menjadikan Vatikan sebagai negara pertama di Eropa yang secara resmi mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Diketahui saat itu kemerdekaan Indonesia tidak dapat terwujud tanpa adanya pengakuan dari komunitas atau negara internasional. Sebab dalam pembentukan sebuah negara terdapat 2 elemen, yaitu elemen konstitutif dan elemen deklaratif. Elemen konstitutif mencakup wilayah, penduduk, serta pemerintahan yang berdaulat. Sementara elemen deklaratif melibatkan pengakuan dari negara-negara lain, di mana Vatikan menjadi negara yang berperan penting dalam pengakuan internasional. Terlebih, negara kecil di Eropa ini ternyata memiliki pengaruh besar dalam bidang agama dan diplomasi dunia, pemirsa. Waduh, pengakuan ini bahkan bukan hanya bersifat simbolis, karena terbukti memberikan dukungan moral yang signifikan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Jadi meskipun negaranya kecil ya, sebesar Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung ya, komplek UPI ya, sebesar itu pemirsa besarnya negara Vatikan. Jadi komplek gereja ya, hanya komplek gereja. Di situ tidak ada rumah sakit, tidak ada bandara. Waduh. Jadi kalau saudara ingin pergi ke Vatikan ya, harus singgah dulu di kota Roma pemirsa. Jadi Vatikan ini tengah-tengah kota Roma, komplek gereja kota Roma. Tetapi itulah sebuah negara yang terpisah dari Italia. Tapi meskipun negaranya sangat kecil, tapi pengaruh dunia sangat besar pemirsa. Terutama negara-negara besar, termasuk negara-negara besar di Eropa. Karena sejatinya sebagian besar negara besar di dunia, Eropa, Amerika ya, itu adalah penganut agama Katolik pemirsa. Jadi jika ada satu negara yang diakui oleh Tahta Suci Vatikan, otomatis negara-negara lain ya, yang notabene negara-negara besar, termasuk negara-negara Eropa, akan mendukung, sama halnya mendukung Vatikan terhadap Indonesia. Bila Vatikan mendukung Indonesia, maka negara lain pun akan ikut-ikutan mendukung pemirsa. Oleh karena itu, pengakuan Vatikan adalah kado terbesar bagi kemerdekaan Indonesia. Karena sejak diakui oleh Vatikan, maka banyak negara-negara Eropa yang tadinya ya terhasut bujukan rayu Belanda untuk tidak mendukung kemerdekaan Indonesia, akan tidak tahu ya ada sebuah negara yang merdeka di Asia Tenggara. Nah, berkat Vatikan inilah ya banyak negara Eropa yang mulai mendukung kemerdekaan Indonesia. Bahkan uniknya lagi ya, banyak negara di Eropa yang mengutuk terhadap Belanda yang melakukan aksi militernya di Indonesia pemirsa. Waduh. Akhirnya berkat Vatikan dan negara-negara yang mendukung kemerdekaan atas pujukan Vatikan, banyak negara Eropa yang mengutuk Belanda, dan Belanda pun secara perlahan kalah secara diplomasi pemirsa, dan akhirnya mau tidak mau mendukung, mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949 atas desakan internasional, atas desakan PBB, atas desakan Eropa dan juga pengaruh negara Vatikan, akhirnya Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia ini juga tak lepas dari salah satu pahlawan dari umat Katolik pemirsa. Beliau adalah Monsignor Albertus Sugiarto. Beliau merupakan seorang uskup pribumi Indonesia yang pertama
yang diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno. Pak Sugriya Pranata melalui sebuah pidato di RRI, ya Radio Republik Indonesia, menyatakan orang-orang Katolik akan bekerja sama dan berjuang untuk Indonesia. Masa-masa itu, Sugriya Pranata juga tercatat banyak menulis kepada Tahta Suci Vatikan untuk supaya Tahta Suci Vatikan bisa membantu Indonesia, supaya mendukung kemerdekaan Indonesia. Di bawah kepemimpinan Paus Pius ke-12, Vatikan dengan cepat menyadari pentingnya stabilitas dan kedamaian di Asia Tenggara pasca Perang Dunia Kedua. Paus Pius ke-12 mengutus George Mary Joseph Hubert Giselin de Jonge de Ardoye, seorang diplomat Vatikan, sebagai duta besar Vatikan untuk Indonesia. Mary Joseph menjabat dari tahun 1147 hingga tahun 1155, dan selama masa tugasnya ia berperan sebagai perantara penting antara Tahta Suci Vatikan dan pemerintahan Republik Indonesia yang baru terbentuk. Meskipun Vatikan secara geografis kecil, pengaruhnya dalam urusan internasional sangat besar, terutama melalui jaringan gereja Katolik yang ternyata tersebar luas hampir di seluruh dunia, pemirsa. Dan pengaruh moral yang kuat di berbagai negara, termasuk negara besar di Eropa dan Amerika. Pengakuan Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga membuka pintu bagi negara-negara lain di Eropa dan Amerika untuk mengikuti jejak Vatikan dalam mengakui kedaulatan Indonesia. Dukungan ini menjadi sangat penting mengingat Indonesia pada saat itu masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara, termasuk negara besar, pemirsa. Diakui oleh negara besar di Eropa saja itu sangat beruntung, pemirsa. Apalagi kalau seandainya semua negara Eropa mendukung. Ternyata cukup dari dukungan Vatikan saja, akhirnya banyak negara Eropa lainnya mengikuti jejak Vatikan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Dari Vatikan memberi legitimasi tambahan bagi Indonesia di mata dunia, terutama di kalangan negara-negara yang berpengaruh dalam blok barat atau negara-negara liberal atau negara-negara Eropa yang bukan komunis, pemirsa. Pertanyaannya, mengapa Vatikan mau mengakui kemerdekaan Indonesia padahal umat Katolik yang ada di Indonesia itu tak sebanyak bukan mayoritas tetapi minoritas yang mungkin hanya beberapa persen yang ada di Indonesia. Kalau mengingat umat Katolik di Indonesia ini kebanyakan ada di daerah-daerah seperti Indonesia Timur, pemirsa. Dan itu tak sebanyak umat Islam atau umat Kristen Protestan, pemirsa. Kristennya yang sebelahnya. Nah, Vatikan mau mengakui kemerdekaan Indonesia ada alasannya. Yang pertama berdasarkan prinsip kesamaan, prinsip yang dianut kedua negara, yaitu Vatikan dan Indonesia sama-sama mendukung perdamaian dunia. Yang kedua, menolak ateisme. Jadi Indonesia ini bukan negara ateis. Bukan negara yang tidak mengakui adanya Tuhan, tapi negara Pancasila, bahkan mengakui beberapa Tuhan, beberapa agama dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Dan juga mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Nah, gara-gara ideologi Pancasila inilah Vatikan tertarik dengan negara Indonesia, negara yang kelihatan secara ideologi menjadi negara yang rukun antar agama, bukan negara yang fanatik hanya satu agama atau negara yang tidak beragama, pemirsa. Selain itu, kedua negara memiliki komitmen terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan diplomatik yang kuat antara negara Vatikan dan Indonesia. Pengakuan ini juga mencerminkan keprihatinan Vatikan terhadap penjajahan dan penindasan yang dialami oleh bangsa-bangsa, terutama di Asia, termasuk Indonesia. Paus Pius ke-12 yang saat itu menjabat sebagai paus, yang dikenal sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik atau pemimpin tertinggi negara Vatikan,
mendukung hak asasi manusia dan kebebasan, melihat kemerdekaan Indonesia sebagai langkah penting menuju perdamaian dan stabilitas dunia. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi itulah negara Vatikan, negara kecil, negara yang notabene adalah negara umat Katolik, tetapi itulah negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Berkat Vatikanlah, restu Vatikanlah, maka negara kita menjadi negara yang berdaulat, negara yang diakui secara internasional, dan bahkan ya menjadi negara yang didukung oleh negara-negara Eropa yang notabene adalah teman-teman Belanda bisa. Waduh, yang pada akhirnya ya perang kemerdekaan pun usai karena ada dukungan dan juga restu dari tahta suci negara Vatikan pemirsa.